Benar sih, materi dari saya sih cuma balik ke basicnya aja di apa, tapi selama ini udah beberapa tahun ini saya lihat sih ya. Kalau dulu kan banyak kan orang lihat track limit itu cuma dari R misalnya kayak gini, kan ada SR, di break, di tes lanjut ini. Nah sekarang berkembang lagi ke tahanan lebih ringan lagi. Kebanyakan sih kalau orang-orang nyebutnya sih LS. Kalau saya sih lebih cenderung tuh kayak tahanan aja. Apa namanya suatu zona yang sekiranya menahan harga. Misalnya kayak gini. Ini kan sebenarnya saya jarang gambar kayak gini, cuma pakai crosshair, lihat ada tahanan, ada zona, ya udah di sini free. Ini saya lihat kenapa di sini saya anggap tahanan, ke kirinya lagi. Di sini ada apa namanya resisten, kemudian barengan sama support, dan sebelah kanannya ada back limit. Ada yang nyebutnya king, ada yang back limit, pokoknya apalah ke zona aja. Nah, setelah zona ini terbentuk, kita tunggu ke atasnya apakah dia meninggal kanan lagi atau enggak. Kalau ini kan kelihatan di setelah dia bentuk zona, ini ada tinggal lihat di sini ada tiga. Kita aja di area sini kita ukur historinya gitu. Saya lihat risknya di sini kan sekitar ya taruhlah 5 pip, rewardnya sekitar, oh, reward yang paling aman, target paling aman tuh di zona ini, 1:2 kayak gitu. Dan seterusnya kayak di sini boleh lagi membentuk tahanan yang baru. Sebenarnya sih ini tahanan yang awal, ini terbentuk lagi zona. Nah saya basicnya scalping ya, saya senang banget main di zona flag limit. Kita lihat ini zona flag limit, kemudian di tes sekali dan gagal membuat new high, kemudian di inggap, retrace, lanjut kembali dan membentuk flag limit. Flag limit barengan sama kalau di orang-orang bilangnya LS order. Kita di sini sebagai zona import. Jadi saya belum langsung PO, kita lihat zona ini, selanjutnya ada hinggap untuk menentukan arah. Dan di sini kalau saya lihat di sini ada graf lagi, grafnya agak panjang ya, tapi mental saya nggak kuat, paling saya cuma sampai sini close. Kalau yang mau sebenarnya kita ngikutin arah hinggapnya ini karena kita zone yang lagi itu targetnya. Tapi kalau saya biasanya nyari aman sih di sini aja. Jadi setelah berhasil flow ini, ya jika harga mau balik, lihat lagi di ini fokusnya. Lihat di sini ada zone yang ditanya ini incer SNR trader, incer SL dari SNR trader konvensional biasanya. Terus setelah menyentuh LS, baru melanjutkan harga sesuai. Gitu juga yang ini. Sebenarnya ini sih yang ini tuh biasanya nyari re-entry-nya. Jadi kayak ini, di sini udah tahanan, terus lagi ini support, jadi yang membentuk zona limit. Zona limit ini udah dites dan diinggap di sini, dan retrace dalam. Agak panjang nih zonanya, agak lebar, jadi yang saya ambil kalau zona lebar kayak gini. Kemudian lanjut. Nah, kebetulan di sekitar zona ini, apalah istilahnya di bawah flag ini, bentuk flag limit kecil yang orang biasa sebut itu king. Tapi di sini kingnya walaupun di respect, tapi ya, ada BZ tag zone sebelum menyentuh king ini. Karena kingnya ini begitu disentuh langsung diinggap, berarti target itu kecil. Karena kita arahin ini. Dan targetnya masih di seputaran engine sampai lewat.
Jadi setelah ini engulf, dia begitu menyentuh area ini kan zone originalnya kan menembus sini, berarti waduh fungsinya berarti zona yang untuk kita entry juga masih seputaran ini. Jadi di second table-nya kita entry, dan target terutama saya nyari aman tuh pasti di seputaran engulf sini. Jadi bisa sama ini. Jadi gitu ya. Dan karena ini merupakan fake out, udah biasanya kalau zona fake limit yang sering disentuh kayak gini, biasanya dan ada ink atas biasanya akan menyebabkan fake out. Kita pakai headset terus udah gede terus kayak dua guys. Halo, kurang jelas? Yang lain gimana? Kenapa? Kejepit kakinya. Harus jatuh. Ayo gimana yang lain? Yang jelas siapa aja nih? Paham. Jelas. Kalau saya jelas dari penjelasan Om Kadek. Yang lain gimana? Suaranya agak putus-putus ya? Hah? Biasanya ya? Messi lagi nggak tahu sih stabil apa nggak ini. Ada, ayo matiin lampu ya. Hah? Mau. Udah gimana? Selesai sekarang ini. Di saya sih jelas suaranya. Di saya sih lumayan. Putus-putus nggak Mas Heru? Dikit. Terus atau tuh IndiHome lagi agak ngambek hari ini. Iya, IndiHome memang agak hari ini suka lagging ya. Malam biasanya kalau malam biasanya lancar. Di siang aja nggak ada. Lihat. Iya, agak putus-putus sih sekarang. Apa sinyal saya? Sekarang gimana? Bisnis? Tadi ada yang suaranya clear banget loh ini. Pakai device apa? Masih Ya. pakai headset atau Ya. pakai HP? Saya pakai headset sih. Tadi saya pakai headset dulu. Pakai Mas Dedi, Om Kadek, Ya. Om Kadek ini juga AMH kan? Iya. Oh, iya. Saya baru tahu Om Kadek ini. Ada di Pat kok. Iya, tapi kan kurang itu, Mas. Jarang terlihat. Oh, sibuk Iya. offline. Karena belikan Dex aku offline. Salam kenal Om Kadek. Anda apply Saya ada adik kelasnya Om Kadek. Adik kelas di mana? Adik kelas di mana? Di kelasnya Mas Dedi. Oh iya, Saya saya juga ikut kelas sama Mas Dedi dulu. Iya. Di apa namanya? Zero Float ya? Bukan. Kalau Mas Zero di ini di Pat aja. Di mana tuh? Cuman di Pat aja. Oh. Yang dua kali. 2 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 kali. 2
dapat kerja baru dia bagus dia hilang. Kemana yang lanjut? Saya kemana ya? Putus-putus ini. Masih putus ya? Koneksinya apa jelek? Kayaknya sih. Mungkin itu Oh, Bi. koneksi ada peringatan internet connection disable. ada yang Ada apa? lagi download mungkin. Maksudnya entah sistemnya atau apa lagi update mungkin. Jadi kadang lancar, kadang Tadi agak siap putus. dari ininya dari Windows-nya ya. Mungkin ini apa jaringan Indohome. Karena udah lama nggak dibuat. Gitu doang. Masih Ini kan putus. mungkin ini apa? Ya. Coba connect-nya pakai HP untuk voice mungkin lebih bagus. Ini Oh pakai iya, Kalau iya. HP justru saya nggak ada sinyal di sini. Voice-nya, mic-nya pakai Oh, handphone. Dan ya. voice-nya Iya. pakai yang dari HP. pakai handphone. Kan ada wifi-nya kan IndiHome-nya. Ada. Soalnya saya aja ini pakai HP untuk voice. Sama-sama. Cara klasik soalnya. Jadi soalnya pakai laptop itu suka putus-putus sama suaranya jauh. Nih, kalau tak lihat dari markingnya, kayaknya udah mulai duluan tadi nih sama Mas Dedi. Udah kencan duluan. Oh enggak. Itu kan ada Ngobrol-ngobrol. yang di grup yang tadi barusan saya forward tuh di Pat. Jadi Lia Ardika itu ngajak diskusi dari gambar yang dikirim. Nah, karena melihat partisipan di grup sebelah ini responnya agak bagus, tapi teman-teman belum ada yang join. Jadi saya lempar cepat. Dia tidak setuju. Nah, jadi biar apa diskusinya berjalan. Ya, kalau bisa sih nanti ada tanya jawab by voice aja. Saya udah gabung ya, Bu. Ada, Cadik 2 ya? Mas Zero, Iya, Mas. lagi di warung kopi ya? Iya, biasa. Nanti kayak tadi malam, sampai tinggal sendiri. Iya. Tapi udah lihat nggak? Udah lihat kan waktu itu? Waktu Mas Dedi udah tidur? Yang pas Mas Wesley nanya itu kan? Iya. Gimana Om Ded? Anak kita nggak bisa. Itu ternyata saya udah tepar. Nah, itu. Di situ seru habis itu. Si Cap itu yang nggak terima itu. Otot banget. Dan lagi kendalanya nggak bisa annotate itu kan? Iya. Oke. Di bagian Mas, itu yang nggak bisa itu semalam cuman share-nya dari branded, Mas. Jadi yang lain bisa normal. Iya, yang lain normal. Sebenarnya saya nggak apa-apain loh tuh. Annotate sudah saya enable, sharing bisa. Cuman rename nama aja yang saya disable. Jadi nggak bisa ganti nama. Tes. Yes, masuk beli.
Belum masuk. Masuk. Clear. Nggak tahu yang lain. Oke. Pakai apa? Clear. PC tetap sama. Beda dikit. Clear. Mungkin HP-nya pakai headset. Lebih seru. Lebih clear. Kalau handphonenya pakai sinyal provider, Ini jadi jangan pakai WiFi. Bu. Oh. Coba kalau handphonenya nggak nggak pakai ada WiFi. sinyal. Oh, nggak ada Ada sinyal. sinyal. Di lokasi. Harus ke depan gerbang, Bro. Ini udah mulai sesi tanya jawab belum, Beli? Belum sih. Udah Belum. hampir sih. Paling yang ditanya Mas Zero nanti gimana markingnya itu? Apa, Mas? Paling ditanya Mas Zero pertama gimana markingnya? Apa yang di marking duluan? Kenapa harus di situ? Enggak sih. Apa Enggak kalau aku. psikologinya? Enggak. Saya kayaknya belum sampai ke pertanyaan itu. Saya masih itu, Mas, sering tertipu candle lah istilah. Gitu ya. Candle. Candle pattern maksudnya. Malas ngeliat channel. Candle pakai line. Misal anatomi yang terjadi di sini itu kan sama yang terjadi di sini. Menurut kacamata saya. Oh, dari luar. Kan sama kan, Mas. Nah, yang membedakan itu kenapa yang ini diambil ininya diambil dari line biru ini terus jadi black limit kan. Nah, sedangkan yang ini kenapa ini nggak diambil terus yang black limitnya yang di atas? Kenapa yang di bawah? Hanya itu aja sih. Oh, tuh. Disimpan dulu mungkin ya. Yes, Jadi, nanti aja kalau udah sesi sih. tanya jawab. Udah sih tadi kan udah nyampe ujung sini tadi penjelasannya. Ini hanya cuma fact doang di sini. Ya, alasan kenapa itu nggak saya ambil, yang ini saya ambil sebagian, itu ada yang membedakannya. Nah, kalau yang ini, kan tadi saya jelasin yang biasanya berapa kali disentuh, dan kemudian engine biasanya menghasilkan fake out. Jadi setelah di sini, dia mencari decision point di sini. Kalau kita nandain flag limitnya, ini itu reaksi dari flag limit yang ini sebenarnya yang gede ini. Ini flag limit yang gede flag limit segini. Tas ganti warna ya dah. Kita pakai warna ini. Limit di sini. Di sini sebenarnya. Dan ini tuh reaksi dari ini limit yang ini. Jadi begitu ada sampai flag limit sini terus dia balik lagi ke sini. Tapi belum kelihatan gitu. Itu mau grafnya di sini baru harganya bereaksi ke sini. Aslinya. Jadi begitu flag limit yang ini beberapa kali kena sentuh dan menghasilkan engulf patah, biasanya itu dia akan menghasilkan out untuk melanjutkan ke engulfnya ini. Kayak gitu aja sih. Udah sih sampai situ, kan udah nyampe di sini. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, kenapa yang ini nggak ditandai? Kenapa ini nggak ditandain? Karena decision point-nya langsung disentuh sama flag limit. Jadi FTR-nya ini udah langsung menyentuh decision yang ini. Clear. Udah nggak penting, udah kosong. Masih decision point-nya masih belum tentu sama yang ini.
Karena udah diambil dari shadow yang ini ya. Nah, kalau ini belum diambil kan? Oh iya iya. Siap. Terima kasih Ya, Budi. ini kan masih uji di sini. Nah, yang lain? Makanya alasan saya kenapa nggak banyak istilah di sini, cuma kotak. Ya biar orang tuh cuma tahu konsepnya doang. Konsepnya ya cuma intinya ya break, retrace, lanjut itu aja. Yang membedakan flag limit yang dulu sama yang sekarang cuma di tahanannya doang. Pokoknya sesuatu yang pernah menahan harga di break, itu bisa jadi important. Jadi penting, zona yang penting. Kayak ini LS. Dia pernah menahan harga di sini. Ini kan LS pernah menahan harga di sini. Kemudian retrace lanjut. Ini kayak ini. Ini pernah menahan harga di sini. Terus di breaks, retrace lanjut. Ini jadi zona penting. Walaupun reaksi kecil, ketika ini zona kecil ini berhasil menahan harga, terus lanjut, ini juga jadi zona penting. Kalau kata forex itu kekuatan di sini di transfer ke sini. Dan lihat kalau di sini kan karena nggak berhasil hingga nggak kekuatan kecil, tetapi ini untuk ini berhasil hingga ke sini. Jadi begitu first time back di sini kekuatannya lebih gede. Ini lihat risk to rewardnya cuma sekitar 5 pip, tapi rewardnya paling itu di sini dan paling di sini biasanya 30 pip. Jadi 5 banding 30. Kita 7. Kayak gitu. Pokoknya kalau untuk nyari arah hinggapnya. Kadang-kadang kalau orang ini kan begitu hinggap di sini. Ini hinggap nih. Pasti orang nyari dekat sini. Di sini kan zonanya udah diambil. Dia nyarinya retrace yang paling jauh aja. Karena ini belum diambil. Originnya udah hinggap. Maka di sini yang diambil. Dan ini kasusnya sama ini mirip. Tapi kok yang ini nggak pergi jauh? Ya karena ini hinggap di season food-nya. Makanya perginya cuma ke sini. Dan balik lagi. Yang lain? Oh, kalisan nambah. Berarti range-nya cuma cari yang terdekat aja, Bro. Jadi kalau misalkan ini Suara putus-putus. ini flag limitnya, berarti order yang ambil di sini kan. Terus ini low-nya, targetnya berarti di sini. Maksimal di sini. Ya, target bisa sih nyari. Target 2-nya di sini. Maksimal bagi saya. Sebenarnya sih bisa lihat ke kiri. Paling aman sih bagi saya. Di pertama sih. Ini zona ini yang dihinggap, ambil zona ini aja gitu. Berarti tetap harus nunggu dia break sini dulu, dia pullback dulu. Atau kita udah bisa harga yang meninggalkan di sini, kita udah bisa naruh order di sini. Atau memang harus nunggu pullback. Kalau saya ngeliat dari ini. Saya ngeliat dari ini sih. Stuck zone-nya. Approach-nya. Oh, berarti kalau dia di sini. Kalau dia bentuknya stuck zone ini, berarti ini ditunggu sampai ada momen yang jelas ya? Iya. Dia break di sini kan ada stuck zone. Kalau saya di sini biasanya saya pending order dulu, tapi saya belum bisa nentuin karena nggak tahu engulfnya kemana nih gitu. Kalau cuma stuck zone mainnya di sini terus naik ya terkecil. Kayak kalau di Frogport biasanya kan kayak gini. Kita di sini ada
Kalau scalpingnya clockwork kan gitu. Misal di sini ada gimana? Kalau clockwork kan dia di sini, terus dia targetnya itu di sini. Udah video-video yang terakhir. Kalau untuk scalping dia gitu. Karena kenapa dia gini? Karena dia belum melihat angle-nya kemana gitu. Kecuali dia reaksi sebelum ke sini tinggal lebih jauh lagi, dia ngambil target yang lebih jauh lagi. Nah kalau ini kan kita belum tahu nih angle ke sini. Makanya kalau misalnya udah bentuk stake zone gini, ambil yang dekat aja. Di sini paling ini ya tetap di zona ini aja ambil paling aman. Di sini aja risk to rewardnya udah 5 1/2 lah, 1/1,5 segitu. Kalau udah pinggafnya kita boleh ambil dari di sini atau di low yang ini. Ada lagi? SL. Kalau SL karena ini bukan zero spread ya, saya kadang ngambilnya di sini beberapa ininya spreadnya tambahin lagi 1 pip misalnya terus ini. Seringan saya SL-nya gitu tipis-tipis. Kalau saya lagi nggak mau mantau, SL-nya biasanya di sini. Tapi risk to reward-nya jadi kecil lagi saya tinggal. Tapi kalau saya lagi mantengin chart, saya di sini aja cukup. Jadi kalau lagi mantengin benar-benar mantengin. Untuk yang lain? HP saya mati. Ya. Jadi untuk SL-nya itu 10 pips plus spread. Sama 10 melihat poin aja sih cukup. 10 poin cukup ya? Nah, 1 pip ya.
1 atau 2 pip dari atas sini, misalkan zona S gini. Karena sampai sini. itu ya. By zone berarti Soalnya ya. kalau by zone ya. Itu kalau spreadnya Pemakaian cuma 1 pips bukannya lebih banyak kena SLM nih? enggak. Kan SLN misalnya nih zonanya kan ini sekitar 4 pip. Tambahin aja 1 pip. Ditambah Spread. spreadnya berapa misalnya 1, udah 60 segini kan. Di sini itu naruh Tipis SL. banget ya. Itulah seninya di PA. Saya pernah stop loss itu cuma 7 pips. Mas Zero. Aduh. Saya yang paling boros berarti kalau pakai SL ya. Saya juga masih boros. masih 50, Kalau zona 30 gitu. Zona di atas 20 pips saya nggak pernah ngambil soalnya. Oh, karena Kegedean. itu ya. Om Kade ini itu ya. Scalping ya. Oh iya. Iya, scalping. Nah, aku tuh kadang sering bingung tuh yang ini Om Kade, yang analogi di sini. Aku kadang punya pikiran apabila ini kan Ya. udah jadi flag limit nih, tapi selama low-nya belum nyentuh zona, aku masih berpikir kalau itu hanya pelebaran flag. Ada pikiran gitu sih. Tapi ternyata Justru flag limit yang enak itu kalau sebelum nyentuh zona. Kalau udah nyentuh zona, kuat-kuatan mana yang ini? Misalnya ini langsung nyentuh zona misalnya ke sini. Ya tinggal kuat-kuatan mana yang kuat, flag limit ini atau flag limit yang ini gitu. Kalau flag limit yang ini lebih kuat, ini jebol yang atas. dulu kan sama aku kayak sama berpikiran gitu itu karena dia pernah bilang flag limit akan aktif apabila dia sudah sampai ke flag limit berikutnya. Setelah dia break retrace lanjut, selama dia belum sampai ke bawah kan dia masih gini-gini kan. Berarti kalau dia udah nyentuh gini berarti flag limitnya gini. Dulu gitu sih. Enggak ternyata ya. Justru flag limit itu yang enak itu sebelum nyentuh zona. Karena kita tahu targetnya. Misalnya kayak ini kan belum nyentuh zona. Walaupun dia fake out, targetnya kita jelas yang ini, zona ini. Iya juga kalau ya. udah nyentuh zona, kita bisa bablas sama kayak ini, QM. Kayak QM kan break retrace dan breaknya itu belum nyampe target gitu. Iya. Sebenarnya konsepnya sama kayak QM. Tapi kalau orang awam mengenal QM kan cuma high, low, higher high, lower low, ambil bawah kiri. Sedangkan kalau di bahu kiri di kanannya nggak ada zona, di sini yang nggak ada zona, dan ininya belum mencapai target, udah mencapai target ya nggak disebut QM gitu. Kalau dalam ini sebenarnya QM hingga target. Tapi orang pasti high, low, higher high, lower low-nya udah di sini. Ini udah termasuk lower low. Ya tinggal ini fake out. Ini kebetulan jadi. Karena ininya belum nyentuh target. Kalau di kiri nggak ada target apapun. Sama emang sering. Kecuali di gold ya. Gue pakai M5 ya. Begitu suka saya M15 ya saya. Lebih cocok di TF. Sebenarnya di TF saya emang senang kalau lagi trading di kantor dulu. Berarti untuk market zone itu hanya lihat dari time frame yang mau dipakai ya? Nggak harus lihat time frame ini. Ya.
Kalau saya sih ya karena saya langsung main di TF kecil biasanya kayak gitu. Sebenarnya lebih ini sih, misalnya kayak misalnya kita lihat di H1 misalnya. Karena saya juga baca kok di TF gede. Kan saya main di TF gede nih. Tapi saya lihat lagi di ini peran saya di pinggir-pinggir tuh. TF gede sebenarnya saya pikir lagi di kecil. Misalnya kayak di TF gede-nya lagi nggak ada momen bagus nih, ininya lama di sini. Ya udah saya main dancing aja di TF kecil. Nah, kayak ini. Ya udah saya nunggu karena nunggu ini lama. Saya main fleksibel saya sebenarnya. Kalau lagi nggak di depan chart ya kadang-kadang intraday. Tapi kalau lagi di depan chart mainnya di ini TF kecil. 1/5. Kalau Kira-kira teman-teman ada pertanyaan? gede yuk yang Sepi. salah satu ya. Nggak ada yang nanya ya. Pengambilannya dari mana ke mana. Mungkin nih itu sih. Kalau yang silent gitu. sih. Bingung yang mau ditanyain mungkin bisa. Atau gini, tanya secara general aja mengenai flag limit. Ini kan kalau dilihat lebih ke fokus ke flag limit kan. Mungkin bisa nanya gimana melihat flag limit yang baik. Apakah harus ditandain semua atau hanya yang paling atau yang mungkin bisa nanya yang seperti itu atau mungkin yang lain. Kalau flag limit yang bagus sih tergantung reaksi nanti kembalinya. Nah, kalau kayak ini dia pakai Kalau contoh di chart kayak gimana Bu? jarang main BM1 masih loading gitu. Ntar dulu ya. Masih download nih. Mau cari reaksinya. Ini ya. Reaksi. Nah kalau yang awam Ini nih, kalau dipanggil. misalkan yang awam nih beli yang Ya, baru, sebenarnya. itu yang dilihat dulu apa sih sebelum kita bikin tahu itu reaksi dan dijadiin flag limit, itu apa sih yang dilihat? Kalau saya melihat zona atau resisten kurang respect. Saya ini nandain ini, itu saya lihat di kirinya lagi. Oke. Resisten, jadi support di ignore, habis itu di break, retrace. Ini dari zona penting. Walaupun begitu FTD langsung kan zonanya ini kebetulan zonanya ini nge-break resisten yang ini, maka begitu FTB boleh ambil langsung yang saya distro-nya bagus cuma kita 5 pips lah, ininya 1/2 boleh lah ambil. Tapi zona yang pernah di respect kayak ini di respect ini zona ini benar-benar pertahanan. Gitu ya. Istilahnya pernah nahan harga kemudian diberi tes berarti kekuatan di sini transfer ke sini kan tinggal lihat
hinggapnya kemana gitu. Dari zona ini kemana dia. Tuh ini kita turutin aja kemana arahnya. Habis itu sini gitu. Saya dulu pernah nge-share di forum itu dapat dulu hampir 1:20. Orang-orang malah ada yang 1:60. Tapi itu waktu saya lagi senang-senangnya layar sih. Jadi kalau sekarang scalping pun udah nggak layer lagi, Li. Capek hitungnya. Ngitung lot, pembagian segala macam. Berarti layer itu tetap pakai Iya, layar pun saya pakai Makanya saya di beberapa grup itu yang layering itu saya selalu bilang, walaupun saya kelihatan layar itu risknya cuma 10% kok gitu. Kalau kena SL cuma 10% gitu. Kalau profit pun 30% gitu. Nggak sampai ratusan persen atau berapa gitu. Karena saya kirim SS kalian ininya, balance-nya berapa. Ini cuma 30% gitu. Biar nggak terlalu ketipu sama tampilan chart yang layarnya sampai kayak gitar gitu. Yang satu layar deh, layarnya. Itu satu lagi. Itu masalah pembagian load doang sebenarnya layar gitu. Kecuali yang orang yang news trapper sama risk management. Itu baru benar-benar full margin. Dulu saya juga pernah sih ngincer CP. Banyak berhasil, Pernah banyak gagal. Berhasilnya banyak, kabar. Kalau jeli ngeliat tinggalnya berhasilnya banyak sebenarnya. Cuma kadang-kadang nggak sabar nunggu di ujungnya main entry aja. Atau ke atas dulu baru ajar. Waktu di GU pernah saya lihat. Pernah saya tandain ya. Nah ini kan CP nih. Boleh lihat sini. Ini udah diinggap gunanya. Ini diambil lagi ke bawah, ke atas lagi. Kadang-kadang kalau orang nggak sabar tuh nunggunya males gitu. Main entry ya di high sini, kadang-kadang 12 ngambil ini lagi. Ini ke atas, ngambil lagi buy di sini, 12 habis semua. Jadi yang penting lihat tuh diinggapnya di mana. Misal kayak ini. Ini udah untuk zona biarin aja dulu karena ini TF gede. TF gede kebanyakan saya nyari reaksi dulu begitu ini break semua ini. Berarti tetap lihat tinggal yang di kanan ya. Bagus. Nah kan, iya. Mas Didi doang kan yang lihat di kiri. Zonanya udah aku bilangin. Cuman Mas Didi sayap kiri. Kenapa? Masalah engulf, beli. Jadi kan yang majority orang pakai itu lihat engulf di sebelah kanan. Nah, kalau saya itu nggak lihat yang kanan, nggak peduli malah. Yang kanan. Jadi yang saya lihat yang history aja. Karena kan yang saya pegang PO, bukan market order. Kalau market order kan harus ngelihat reaksi yang di kanan. Yang lebih safe sih memang lihat reaksi di kanan. Karena itu jelas banget. Iya. Order itu worth it diambil atau enggak. Makanya Frog juga dia nunggu. Bahkan dia dari zona H4 terus sampai M15 buat reaksi doang di dalam zonanya itu. Kayak ini kan kalau orang biasa itu pasti ngeliatnya nyoba CP nih, pasti buka ke atas.
Sedangkan ini pernah nginggaf yang ini gitu. Zonanya udah di sini. Makanya begitu dia naik ke atas cuma untuk ngambil order di mungkin di M5 mungkin nggak tahu apa isinya sih. Waduh, gitu. Mentok. Dari sini grafnya ini graf presisi banget ya. Itu zero float. Mungkin dia nyari zona di sini. Ini LS atau apa namanya gitu. Di sini sih. Berarti kalau Kalau kayak yang posisi jeli yang banget. flag yang beli tanda yang ini nih, berarti nyari selnya saat nanti ini retrace ke sini, atau udah bisa entry buy di sini berdasarkan flag limit yang ini. Buy yang di mana? Ini kan FL. Ini kan FL kan. Kalau saya misalnya Kan kalau mendekati itu, harga kan lanjut nih, ya kan? Terus harga pullback kan? Nah, berarti kita bisa dong, Pak, taruh order buy di sini. Boleh aja. Tapi riskan kan? Karena dia nggak lanjut. Karena ini di dalam flag limit ini. Karena nggak ada engulfnya ya beli. Agak. Iya, engulfnya nggak ada. Engulf atasnya nggak ada. Kalau ini misalnya setelah FL-nya tadi engulf atas, ya udah ambil aja di sini. Ternyata ini walaupun ini berhasil juga sih FL-nya. FTB pernah mantul walaupun nggak sampai atas karena di sini tuh ada zona LS atau apalah. Nggak, karena saya punya pikiran di sini kenapa bisa buy di sini. Kan mana tadi? Bilang. Nah itu. Nah karena ini kan sebelumnya ini kan break, retrace, lanjut kan. Kan? Berarti kalau kita naruh order di sini, maksimal TP-nya di sini kan. Dibilang break ini belum break. Ini justru baru masuk zona. Enggak. Zona di H1-nya. Di kirinya ini loh. Ini kan harga naik. Ini kan dia bentuk flag ini kan. Dia dibilang bentuk flag, berarti kan dia nge-break barrier kan. Terlepas data di kiri itu ada atau enggak. Berarti kan kita bisa asumsikan kan. Ini break, ini retest, lanjut kan. Berarti bisa dong kita top up di sini. Nah, permasalahannya seperti kata kalau break retest lanjut tapi langsung nyentuh zona, itu lebih riskan untuk diambil. Berarti lihat zona sama kayak konsep kasih bunga dong. Nah. Kalau ini malah ini lihatnya apa sih? Lihatnya malah gini beli. Ini kan flag flag limit kalau di lower time frame lain kan. Berarti ini kan flag limit minornya. Ya kan, beli. Di engulf nih sama ini. Karena ini nggak ada zona kan. Ini bisa jadi konfirmasi engulf kan, beli. Dan kita entry di LSK lah, kalau orang bilang LSK. Berarti gitu ya, beli. Ini kan istilahnya RSK. Bisa juga, tapi targetnya King. Terbatas ya targetnya. Karena belum melakukan flag yang gede, targetnya juga terbatas. Nah, ini kan baru engulf di sini. Habis itu kita ini targetnya ya pertama kali engulf ini berarti banyak. Itu pada akhirnya dia engulf ke, dan kalau orang kebanyakan habis setelah entry di sini jalan lama itu set BE misalnya di sini di zona yang ini misalnya harga balik ngambil BE terus lanjut lagi. Saya sih sering gitu sih kena. Jadi kalau saya biasanya kalau tanpa konfirmasi biasanya idealnya paling risk to reward yang paling gede itu yang ini engulf yang gede ini.
Bookingnya di sini. Retrace rewardnya juga bagus sih. Tinggal retrace lanjut. Berarti kan di sini FTR. Bahkan zero float lagi. Oh enggak. Aduh, kalau saya ngambil zero float karena ini DL-nya di sini. Di sini boleh zero float gitu. Kalau ini kan flag limit yang gede dari sini sampai sini aslinya. Kalau lihat ingapnya dari King ini ya, karena ini juga pernah di respect sama harga, bisa jadi begitu break, retrace-nya panjang, lanjut. Sebenarnya retrace yang panjang ini kadang-kadang saya tuh suka. Kenapa suka? Karena risk to reward-nya gede. Walaupun cuma ngambil dari break pertama di sini, tapi risk to reward-nya lumayan gede. Dari sini. Ini ya sama SL saya sekitar 5 pips sampai 10 pips. Reward-nya sampai break yang paling dekat itu 25, jadi sebanding 5. Dulu saya nemu kayak gini waktu sering layar. Begitu di sini langsung layar aja dari sini. Ini kan FL paling dekat nih. Begitu break saya dari sini sampai sini saya layar. Dulu. Mantap. SL-nya cuma 10. Dulu saya dimarahin sama punya grup. Iya, emang suka gitu kayaknya. Malaysia. Anak PAT kayaknya emang suka dimarah-marahin gitu. Gak tahu. Suka ada kelas aja kalau di grup sebelah. Dulu Sampai saya di Japri sama mentor Malaysia. Jangan ini apa ya? Itu kan apa sih grup gratis gitu. Kalau mau adsense bayar. Terus saya sering ngasih mapping, terus layer, terus di map di inilah. Jangan dikasih konsep cuma sepenuhnya gitu, bukan intinya kayak gitu. Coba sendiri aja gitu. Meresahkan ya ternyata ya ini. Iya, meresahkan ini. Nah, bisa jualan ya makanya dilarang konsep. Ya mungkin. Yang punya grup kan langsung berpikir, wah ini orang meresahkan, mengurangi pendapatan. Dulu benar-benar before after, jadi aku tuh ngasih yang belum kena, langsung ada kelihatan sell limit. Jadi begitu ke-trigger mantau chart terus ke-trigger, langsung aku pasang layar di sana, aku kasih juga sell stopnya. Itu ke-trigger semua gitu. Oh, layernya sell stop ya, beli. Nah, oh berarti dulu ini kan ketemu setup model. Berarti kayak Padami. Dulu ketemu setup model kayak gini. Iya. Kalau Padami kan dia order dulu, lihat reaksinya, kalau sesuai baru di layer sama dia. Iya, kepalanya kan pasti touch straight kan. Nah, kalau ada reaksi baru dia di layer kan. Iya. Kalau beli ini kayak gitu, jadi begitu kalau layer di trailing nggak? Apa ya? Nggak beli. Trailing nggak? Kan ada kan biasanya kalau yang pakai stop order kan di trailing kan. Gitu. Karena terus SL-nya secara otomatis dia terpasang gitu. Kan. Nah, saya nggak pakai trailing, ada ininya, toolsnya, ada scriptnya, langsung TP di sini. Jadi semuanya begitu ini clear posisi udah. Dulu saya ketemu yang kayak gini, kan ini ke zero float dulu, saya stop loss masalah cuma 10 pips, benar zero float. Jadi begitu ke trigger ini, saya lihat di sini ada tahanan terakhir istilahnya bagi saya. Udah saya sell stop sampai TP. Dengan jarak 1 pip. Misalnya kalau di sini berarti ada 12 order. Buset. Nah, semua langsung clear. Udah clear. Dulu. Tapi aku ada pikiran gini. Itu.
ada pikiran gini sih, Bli. Kenapa orang layer ya? Apa ya? Kayak Bli ini kan udah ada konfirmasi kan. Udah ada konfirmasi enggak dulu kan. Nah, kenapa bukan lotnya itu digedein? Misal daripada di layer 12 Mending lot posisi. gede di atas. Kan mendingan 0,12 istilahnya daripada 0,01 kan. Kenapa nggak gitu ya, Bli? Kalau saya untuk kenapa gitu? Karena pertama di sini kan kalau yang saya live itu kadang-kadang saya full load pakai risk management. Kadang-kadang kalau lagi malas ngitung itu, kalau ngitung load baru ini. Di sini kan load awal itu kan gede. Belum margin lah dengan kalau kena 10 atau 20 pip langsung margin tuh. Apa ini? Jadi begitu ini equity kan nambah gitu turun. Otomatis bisa nambah lot lagi. Jadi dengan layer itu yang lotnya seharusnya kita cuma bisa dapat lot, udah layer bisa lebih gitu. Dan sampai TP. Jadi begitu equity nambah otomatis nambah gitu. Oh iya, berarti averaging plus Mas Jero. Oh iya, layernya berarti full margin kan istilahnya. Pertama single entry-nya full margin. Iya, jadi layernya itu membantu penambahan profitnya itu ya tadi ya. Dari plusnya kan, dari plusnya full margin pertama. Oh, ya kalau itu setuju sih. Kamikaze kan. Kamikaze sekalian kan istilahnya. Kamikaze kan tentunya. Cuman kadang kalau orang layer kan yang bikin lucu kan menurutku atas sampai bawah tuh sama gitu. Ngapain kalau emang ada konfirmasi mau turun kenapa harus gitu kan? Kalau ini kan bener kalau aku setuju sih sama Bli. Setuju sih. Karena emang kalau ya karena kita nggak bisa lebih lagi lotnya. Itu itu kalau kamikaze. Tapi kalau orang yang di luaran sana yang udah jadi layarnya, biasanya itu dia bukan layer stop limit. Jadi dia kalau precision dia area zero flow tuh di sini. Tapi dia ragu kapan harga bakal nyampe. Jadi biasanya dia dari sini limitnya tuh dari sini sampai di sini. Misal di sini ada sekitar 4 pip. Ya 4 ini. Sampai area zero float. Itu biasanya kalau yang itu. Kalau yang bukan kamikaze. Jadi sebenarnya risknya itu sama. Misalnya cuma 1%, ya udah tinggal dibagi aja. Misalnya dari sini itu sekitar ini lah, sekitar 10 pip lah. Berarti lotnya berapa kalau 10 pip 1%, terus dibagi lagi jadi berapa entry. Di sini 5 entry misalnya. Ya udah dibagi lagi 5 dari lot yang seharusnya itu gitu. Tapi capek mikir ngitungnya dulu saya gitu. Jadi saya single entry aja lah sekarang. Halo, Bli. Halo, Ya, dengar nggak suaranya? Halo. Ya. Dengar. Mau nanya nih, Bli. Ini kan barrier yang di H1 ya, kalau nggak salah. Yang ini kan H1 barriernya. Nah, ini ketika harga pertama kali nyentuh barrier kan dia bikin flag limit. Nah, terus dia di break di sini, dia bikin flag limit lagi. Terus ini ada FTB-nya. Dia harga masih naik ke atas, terus dia break di sini. Tapi flag limit yang ini flag limit yang besar ini masih belum di break. Nah, dia kan naiknya bikin CV, bikin P. Nah, yang pertama bisa entry di sini, tapi TP-nya ya nggak panjang gitu, cuma di sini aja gitu. Nah, nggak di awal CP ya. Terus yang kedua, yang kotak kedua ini itu break dari FL ini ya Bli? Yang sini. Iya, itu. Berarti dia perjalanan hari bikin CP ini ya termasuk flag gitu. Terus dia break di sini. Ya, dia retrace lagi ambil order yang di sini. Baru dia turun gitu ya. Ya.
Halo? Ya, udah. Ya gitu. Maksudnya Gimana Terus menurut lu? barrier yang besar ini, pertanyaannya apa? barrier Pertanyaannya yang besar ini breaknya di sini atau gimana gitu, walaupun apa namanya, barrier yang besar yang mana nih? Yang ini? yang ini, ya yang itu betul Yang ini. betul, ya. Ini kan? Ya breaknya di sini. Untuk lanjutin ke bawah lagi, misalnya target ini. Jadi pertama di sini sebenarnya dancing ya kalau kita, bukan dancing juga sih, Inggris doang. Jadi begitu pertama ini di Inggris, nanti kita nyari entry sekitaran sini. Iya. Terlempasnya di LS nih, lah Oke. di sini. Kemudian nyata harga itu kembali nge-break ini. Jadi break, retrace, lanjut. Ini flag limit yang gede. Nah, di ujung flag limit itu namanya FTR. Iya. Kita lihat mungkin di M1, tapi kalau saya cari M1 amal lagi. Kalau lihat M1 di sini tuh MPL. Iya. Kelihatan kan di sini. Kalau ini kan berapa zona tuh. Di situ kan MPL. Biasanya kan kita nyari di MPL-nya. Mau nyari zero float, tapi kalau yang nggak terlalu nyari zero float biasanya di bawah sini. Ini kan sebenarnya flag limit gede nih. Gede juga sih. Segini lah. Iya. Flag limit ini kita misalnya nyari di sini, risknya sekitar 6 sip. Entry apa? Targetnya di mana? Targetnya ya zona yang itu di sini. Target paling aman. Dan ini begitu break, press lanjut. Target pertama ini. Itu. Ini target pertama. Ini kan kalau orang lihat tuh stuck zone. Saya dulu pernah, tapi dia sekarang. Dia benar-benar nyari itu benar-benar zone single entry, nyari yang namanya benar-benar zona itu kecil banget. Namanya Jeffrey dia, sama istri trader. Jadi benar-benar nyari itu stuck zone. Kadang kalau saya malas ya stuck zone aja udah di sini entry. Oh, zona ke atas juga cuma nggak nyampe 10 pip gitu. Kalau dia nggak, dia tuh benar-benar ini stuck zone, dia nyari di atasnya. Gitu. Dia sekarang silent, nggak pernah aktif lagi di Telegram. Dia benar-benar kalau entry itu entry yang berkualitas doang. Lebih kayak fake up ya bang itu bang. Jadi target pertama di sini, habis itu begitu. Iya. Nah, kadang-kadang kalau versi Mansur kan banyak. Dia beberapa kali kena SL tuh, kena konsep nya tuh nggak matang. Nah, kalau matang kan dia kalau ini kan ini apa namanya sistem sejajar. Habis itu ke atas, record, lanjut kan gitu kan kalau konsep Mansur. Di sini ada zona lah, zona apa lah. Sini zona. Tapi kalau misalnya ada sejajar ternyata di sini ada flag limit, sini ada flag limit kecil sana. Ya kadang-kadang dia ngambil sini turun sampai flag limit ini ya naik lagi gitu. Dengan kadang-kadang dia tuh kayak dulu pernah ada Malaysia ngadain antar master dia tuh gitu. Dia tuh MC yang pertama. Jadi kalau di sini ada major apa resisten, kalau di sini nggak membentuk flag limit kemungkinan flag ya. Tapi kalau dia membentuk di sini lebih baik kita nunggu flag limit yang ini enggak. Ini stuck. Kita dia flag limit yang aman ya nunggu flag limitnya ini enggak. Misalnya ini flag limit paling aman itu ya nunggu ini enggak punya ini ya reaksi ya nunggu ini enggak nyari trace kita entry-nya di sini. Kalau ini shadow ini zona ya.
Kalau ada misalnya TF 1 detik. Kurang konservatif. Tapi kalau saya jarang ini flag limit terlalu dekat sama ini, biasanya sih langsung 12 aja. Ada lagi? Cek siapa? Nggak ada pertanyaan lagi. Gimana? Kayaknya sudah clear, Bli. 12. Ya, clear. Berarti kalau Clear. sudah clear, mungkin bisa kita sudahi materinya, Bli. Ya sih udah satu juga. Yang penting kan Ya. sebenarnya sih nyari konsep flag limitnya aja. Karena di RTM atau yang lain juga dia mungkin juga di flag limit sepertinya. Enggak di mana? Sudah itu masih suasana lebaran ini. Di Sampai saya suaranya banyak putus-putusnya. Apa sinyalnya ya punya saya nih? Tapi Ini sinyal mana jelas kurang ya. bagus. di record ya? Ada di record, Tapi Mas. Om Deddy Oh, ya. jelas nggak Ya. sih? Di saya sih jelas. Jelas nggak lurus juga lagi. Cuman Terus kadang-kadang kalau jelas di, memang di ada sana putus-putus. ya nggak masalah kan. Mudahan sih Iya, rekamannya soalnya nggak bagus. stabil kayaknya di home di sini sekarang. Iya, mungkin. Terus saya juga jarang jadi host sih. Biasanya cuma pendengar setia Om Ding. Saya muridnya soalnya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan Ada lagi. Ismianti. Ada If loh. If nomor If. Dulu teman kantor itu namanya If. Namanya. Jadi gimana, Beli? Mau dilanjut atau disukupkan Ya sampai di sini? sepertinya yang lain udah pada ngantuk juga. Lagi belajar Sini aja marketing dulu. lagi saya. Thanks Bli. Saya masih belajar Om. Makasih. Oke, berarti Ya. malam ini kita cukup sampai di sini aja, Beli. Biar teman-teman bisa istirahat. Ya. Terima kasih untuk materi dan waktunya malam ini. Ya sih baru datang malah udah ada. Terima kasih, Beli, untuk materinya.